Setelah kejadian penyerangan dan pengerusakan yang dilakukan puluhan preman di warung Antonio Syihotang pada tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terekam pengawas kamera CCTV di Jalan Kampung Baru Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak sampai di situ, anak dari Antonio Syihotang bernama Robert Parulian Syihotang ditemani saudara kandungnya Yudianto Syihotang dan Bobby Syihotang mendatangi para pelaku sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, yang belakangan diketahui anaknya, para pelaku penyerang warung milik orang tuanya bernama Chandra Siringoringo, sedang berkumpul di warung Sitompul bersama teman-temannya pasca kejadian tersebut. Terkait isu yang beredar, pasca kejadian tersebut, Antonio Syihotang dituduh bahwasannya ia menyuruh 20 orang menggunakan sajam untuk menyerang balik puluhan preman yang sedang berada di warung milik Sitompul. Hal itu tidaklah benar dan dibantah anaknya si Robert Parulian Syihotang, sebab dirinya dan saudara kandungnya lah yang mendatangi warung Sitompul untuk menanyakan kenapa orang tuanya dipukul. Bang, bisa jelaskan seperti apa penyerangan puluhan preman itu? Datanglah puluhan preman itu kan, dia bertanya ada keributan di warung kita pada tanggal 11 kalau nggak salah, Sekira pukul 21 tahun itu. Tanya lah pada 30 orang lebih lah. Tanya kepada aku sama bapak saya, ada keributan di warung ini pada malam minggu katanya. Karena ada pengakuan anak kampung baru sana, anak mudanya dipukul di warung kita. Terus itu bertanya orang itu, ya kami bantah lah, nggak ada keributan pada malam minggu itu. Bapak saya juga bilang nggak ada, setahu saya tidak ada, kata bapak saya. Terus itu orang itu langsung main hakim sendiri. Bapak saya dipukul pertama dadanya. Saya bilang sama bapak saya kan, Allah kayak mana kan, nggak mungkin bapak awak tengok dipukul kan. Terus itu udah saya bela bapak saya dihakimi langsung. Dipukulin badan awak sampai gini awak kan. Terus itu kalung saya diambil, dirampas. Setelah dirampas, itulah larilah saya ke sawah-sawah. Lari ke sawah-sawah. Habis itu setelah saya dipukul, bapak saya lah diincar orang itu, dipukul lagi, larilah bapak saya mau ke belakang warung. Mau lari ke belakang warung, tiba di belakang warung itu, di situ lagi dipukul, lompatlah bapak saya ke kolam situ. Lu tahu bang, apa aja yang Bilang emas, duit di kamar, sama rokok-rokok. apa kerugian? Kerugiannya sekitar ratusan juta. Sama di pengerusakan warung itu, sound system, semua lah sih. Terus itu CCTV pun diikut dipecahkan barang buktinya. Setelah kejadian itu apa yang abang lakukan? Setelah kejadian itu saya cari bapak saya kan, saya panggil. Terus itu saya telepon lah abang saya supaya datang kan, karena kami diapain. Terus itu abang saya datang lah, mengajak saya, yang mana yang mukul bapak, tengok orangnya katanya. Baru kesana lah kami. Baru abang saya menanya, siapa yang mukul bapak saya. Terus itu adalah namanya, abang saya lanjutkan. Nah, abang saya pun lebih tahu dia kan siapa yang apanya, pelakunya juga yang mukul dia. Bang, bisa jelaskan bang, kita mendengar juga bahwa ada sekitar 20 orang bersajam atas suruhan Pak Antonio Syihotang. Abang bisa jelaskan apa benarkah itu? Itu semua tidak benar Pak, tidak benar, sama sekali tidak benar Pak. Oke, setelah kejadian sekira pukul 9 malam itu gimana selanjutnya abang datang ke warung itu gimana? Saya menengok warung itu sudah berantakan. Bapak saya tengok sudah jalan itu tidak bisa lagi. Saya suruh abang-abangku untuk merawat bapak, bawa ke rumah sakit supaya dibawa berobat. Lalu saya pergi ke warung Sitompul untuk menanyakan siapa yang mukul bapak saya. Kami bertiga situ, Pak, saya, adik saya, dan abang saya. Setelah tanya-tanya siapa yang mukul bapak saya, apa basa-basi, mereka langsung mukul saya. Saya kenapa rupanya? Langsung saya tumbuk muka, baru pinggang 2 kali,
Setelah itu ditarik lagi jari saya, digigit. Ada nih bekas lukanya masih ada. Baru saya dilempar lagi pakai batu, entah apa itu dilempar pada saya. Sini betis robek. Baru nyemprot saya kena knalpot lagi. Hanya menanyakan kenapa bapak saya begini, tapi tiba-tiba mereka langsung pukul saya di warung Tumpul itu. Kalau boleh tahu yang mobil bang, kalau bisa yang bang inisialkan gitu marka bang? Kalau langsung namanya saja Pak atau gimana? Ya boleh. Kalau langsung pukul saya itu Chandra Sriringo, baru Toyot Parusip, baru si David Sinaga. Mereka lah yang saya lihat sendirilah dengan kepala mata saya tidak masih sadar. Mereka yang mukul saya langsung. Tanpa tertanya langsung mukul saya, menyerang saya. Itu sekira pukul berapa bang setelah kejadian itu? Kurang lebih jam 10 ataupun kurang lebih jam 10 lah malam. Bang, setelah kejadian bang yang terkait abang dipukul itu posisi abang lagi mana? Oh, posisi saya lagi mengutip uang karena saya jualan mengutip, tiba-tiba adik saya menelpon saya. Setelah saya selesai mengutip, tengok warung itu udah berantakan dan bapak saya lagi karena luka parah. Saya langsung menjumpai mereka berserta adik saya dan abang saya bertiga orang. Di sini saya cuma bertanya saja siapa yang ngapain bapak saya, langsung saya diserang langsung. Terkait itu abang udah buat laporan? Sudah buat laporan Pak. Dari BAP? Belum. Jadi terkait tuduhan 20 orang bersajam suruhan daripada Pak Antonius Syihotang itu, menurut abang itu Tidak benar Pak. Tidak benar. untuk kerugian sendiri berapa? Kalau kerugian kami Pak, pribadi saya sudah habis ratusan juta Pak. Bisa Bapak tengok sendiri, biaya-biaya bisa ada. Harapannya kepada Kapolresta sendiri, juga kepada Kapolda Sulu, seperti apa? Harapan saya kepada Polres dan kepada Bapak Polda, tolong Bapak tengok kami ini Pak, kami ini orang susah Pak, tengok orang tua kami Pak, hanya itu mata pencarian kami Pak, mata pencarian orang tua kami Pak. Kenapa lah kami diganggu Pak, kalau kami tidak salah Pak. Saya mohon kepada Bapak Polres dan Bapak Polda, segeralah Pak Bapak menangkap para pelakunya Pak. Sudah lama Pak kami menunggu Pak, siapa pelakunya belum sampai sekarang belum ada tangkapan dari Polres Pak. Dari kejadian tanggal 11, setelah nanti ini tayang diterbitkan, belum ada tindakan daripada pihak kepolisian terkait pelaku yang masih berkeliaran. Ketika nanti pihak Polresta mengindahkan itu terkait laporan abang harus kemana? Maaf kepada Bapak Polres, kalau Bapak tidak ngapain kami ini Pak, membantu kami Pak, mudah Pak membantu kami. Kalau tidak bantu Pak, kami akan segera melapor juga Pak ke Polda Pak. Dari Deli Serdang, Ahmad Jais, TV Nyaburu memberitakan.